Lalu selanjutnya ini kita akan membahas mengenai pengakuan internasional. Jadi dalam hubungan internasional ataupun hukum internasional, jadi tujuannya adanya itu untuk memberikan gambaran apa sih pengakuan internasional secara garis besar. Ini dimana pengakuan itu sebuah perbuatan politik, sebuah negara perbuatan politik dari negara itu menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut. Jadi pengakuan ini melibatkan hukum dan politik sekaligus, tidak ada keharusan untuk mengakui dan juga tidak ada keharusan untuk tidak mengakui. Pengakuan itu meliputi berbagai situasi seperti lahirnya sebuah negara baru, suksesi pemerintahan di luar konstitusi, perubahan wilayah dan lain-lain. Dalam teori pengakuan internasional ini itu ada beberapa teorinya teman-teman. Yang pertama ada teori konstitutif, di mana negara itu secara hukum itu mutlak itu baru ada bila mendapat pengakuan dari negara lain. Kedua ada teori deklaratif yang dimana teori ini mengatakan bahwa pengakuan itu hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran suatu negara baru, yang dimana pengakuan ini bukan merupakan syarat mutlak bagi kelahiran suatu negara baru. Nah, pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 33 ini juga menjelaskan bahwasanya keberadaan politik sebuah negara itu bebas dari pengakuan negara-negara lain. Ini mana Piagam Bogota juga, dan pada pasal 12 Konferensi Buenos Aires tahun 67, lahir dan berakhirnya suatu negara itu ada soal fakta, dan pengakuan oleh negara-negara lain hanya mempunyai dampak deklaratif semata. Pada umumnya teman-teman, kriteria untuk mendapat pengakuan itu ada beberapa, seperti yang pertama adanya keyakinan bahwa stabilitas negara tersebut, yang kedua dukungan dari penduduk, ketiga kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban internasional. Akibatnya gimana sih? Akibatnya adanya pengakuan. Yang pertama, suatu kebijaksanaan individual, dan dalam hal ini tuh negara bebas untuk mengakui suatu negara tanpa harus memperhatikan sikap negara lain. Dan selain itu juga akibatnya pengakuan negara merupakan discretionary act, ataupun negara itu harus mengakui negara apabila dianggap perlu. Bentuknya apa aja sih? Yang pertama, pengakuan secara individu dan terang-terangan, dan ini dilakukan dengan cara pengiriman nota diplomatik, pernyataan, telegram, ataupun suatu perjanjian internasional. Yang kedua, pengakuan secara diam-diam, pengakuan secara kolektif, dan pengakuan secara prematur. Kalau pengakuan negara dan pengakuan pemerintahan itu penjelasannya adalah, yang pertama, pengakuan negara itu pengakuan terhadap entitas baru yang mempunyai semua unsur konstitutif negara dan telah menunjukkan kemauannya untuk memenuhi kewajiban masyarakat internasional. Yang kedua, pengakuan pemerintah itu berisikan kesediaan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah yang baru. Yang ketiga, adanya pengakuan terhadap suatu negara itu tidak dapat dicabut, sedangkan pengakuan terhadap pemerintah itu dapat dicabut sewaktu-waktu. Nah, akibatnya dari pengakuan terhadap pemerintah baru itu, yang pertama, pemerintah yang diakui dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara yang mengakui, pasti itu. Yang kedua, pemerintah yang diakui atas nama negaranya dapat menuntut negara yang mengakui di peradilan-peradilan. Lalu pemerintah yang mengakui juga dapat melibatkan tanggung jawab negara yang diakui untuk semua perbuatan internasional. Serta yang keempat, pemerintah yang diakui berhak untuk memiliki harta benda pemerintah sebelumnya di wilayah mengakui. Lalu bagaimana sikap negara lain terhadap pergantian atau suksesi pemerintah secara non-konstitusional, dengan jalan revolusioner atau melalui jalan non-yuridis? Ada 3 doktrinnya teman-teman. Yang pertama, doktrin Tobar, doktrin Stimson, dan juga doktrin Estrada. Doktrin Tobar ini menjelaskan bahwasanya suatu negara harus berusaha agar tidak mengakui ataupun suatu pemerintah asing itu bila pembentukan itu berdasarkan kudeta militer atau pemberontakan. Apabila Tobar memiliki pandangan seperti itu, Stimson juga sama. Beliau menyatakan doktrinnya menolak diakuinya suatu keadaan yang lahir akibat dari penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap perjanjian. Sementara itu Estrada doktrinnya yakni penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja pertentangan dengan kedaulatan suatu negara, tapi juga campur tangan terhadap persoalan dalam negeri negara lain. Nah, lalu selanjutnya harus ada faktor pengakuan de facto dan de jure. De facto dan de jure itu diberikan kepada suatu pemerintah yang belum sah secara konstitusional, itu de facto. Sementara kalau de jure itu diberikan pemerintah yang telah memenuhi 3 ciri. Yang pertama, efektivitas, kedua, regularitas, dan ketiga, eksklusivitas. Efektivitas itu artinya
kekuasaan yang diakui itu di seluruh wilayah negara. Kalau regularitas tuh berasal dari pemilu atau telah disahkan oleh konstitusi. Kalau eksklusivitas itu hanya pemerintah itu sendiri yang berkuasa serta tidak ada pemerintah tandingan. Lalu ada pengakuan terhadap belligerency yang itu memberikan kepada pihak belligerent dan terhadap hak dan kewajiban sebagai negara selama berlangsungnya peperangan. Maksudnya apa sih? Angkatan perangnya itu merupakan kesatuan yang sah menurut hukum perang dan bukan para pembajak. Yang kedua, peperangan itu antara dua pihak dan harus disesuaikan dengan hukum perang. Tiga, kapal-kapal perangnya ada kapal-kapal yang sah, bukan kapal-kapal bajak laut. Yang keempat, blokade-blokade yang dilakukannya tuh harus dihormati oleh negara-negara netral. Lalu terdapat pengakuan terhadap gerakan pembebasan nasional. Dalam hukum internasional juga terdapat pengakuan terbatas terhadap gerakan-gerakan pembebasan itu yang ikut dalam PBB atau organisasi internasional lainnya. Namun pengakuan ini tuh belum bersifat universal dan masih ditolak oleh negara barat seperti USA dan Inggris terhadap pengakuan seperti PLO dan SWAPO ataupun Southwest America People Organization. Nah, apabila dari mengenai materi pengakuan internasional seperti ini, kita akan lanjut langsung ke materi suksesi. Nah, suksesi itu bisa dikatakan perjanjian hak dan kewajiban dari negara berdaulat itu kepada negara yang baru lahir menggantikan tuh diatur dalam konvensi Vienna tentang succession of state in the respect of treaties. Suksesi ini bisa dikatakan perlu diperhatikan terkait dengan perjanjian internasional, kejahatan internasional, hutang piutang, kontrak dan sebagainya. Kita harus membedakan antara suksesi negara dan suksesi pemerintahan. Suksesi negara itu artinya keadaan di mana kedaulatan atas wilayah suatu negara itu beralih menjadi kedaulatan yang lain. Nah, perubahannya itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, sebagian wilayah A itu bergabung dengan wilayah B dan menjadi negara B, C, dan D. Selain itu, sebagian wilayah A menjadi negara baru atau proses succession. Lalu seluruh wilayah A bersatu dengan negara B. Lalu seluruh wilayah A terpecah-pecah dan masing-masing itu menyatu dengan negara B, C, D dan seterusnya. Yang kelima, seluruh wilayah A terbagi-bagi menjadi negara baru ataupun dismemberment. Serta yang terakhir F, seluruh wilayah negara A menjadi bagian dari sebuah negara baru atau absorption. Nah, akibat dari pergantian negaranya, pertama, negara suksesor atau pengganti harus mematuhi hak dan kewajibannya yang ada dalam perjanjian internasional yang pernah dibuat negara predecessor atau negara yang diganti, seperti prinsip clean state serta prinsip ipso jure continuity, yang dimana prinsip clean state itu setiap perjanjian itu tidak beralih dan tidak mengikat negara suksesor. Sementara ipso jure continuity atau teori universal itu setiap perjanjian tetap itu mengikat secara negara suksesor. Mengenai kontrak itu ada dua teori, teman-teman. Yang pertama, teori negara aktif dan teori renovasi. Teori negara aktif itu kontrak berpindah ke negara yang baru, sedangkan renovasi itu kontrak tidak dipakai lagi atau batal. Yang ketiga itu ada sistem hukum yang mana bersifat private atau perdata, tetap berlaku dan hukum publiknya berubah. Sedangkan untuk terhadap individu tidak mengakibatkan hapusnya kewarganegaraan. Ya, mungkin hanya langsung menjadi warga negara yang menggantikan, sedangkan mengenai badan hukumnya berhak memilih untuk mengalihkan kedudukannya ke negara baru atau bubar. Yang keenam, terhadap hutang. Jadi tidak selamanya negara baru itu mau mengakui hutang yang telah dibuat oleh predesor, atau apalagi kalau suksesinya tuh dengan cara perang, tapi harta kekayaan negara lama berpindah secara langsung ke negara yang menggantikannya. Serta yang terakhir itu adanya suksesi pemerintahan. Jadi suksesi pemerintahan bisa dikatakan itu adalah suatu keadaan, teman-teman. Suatu keadaan yang dimana keadaan tersebut harus menunjukkan adanya suatu perubahan sistem dari pemerintah yang lama atau suatu pemerintahan suatu negara itu, atau pergantian kepala negara, termasuk berubahnya politik pemerintahan. Nah, suksesi pemerintahan ini kita sering mendengarnya, teman-teman, ya, tapi mungkin kita sering bertanya-tanya, bagaimana sih cara yang dilakukan dalam rangka perubahan sistem pemerintahan suatu negara, kayak pergantian kepala negara, termasuk perbedaan politik negara. Caranya itu terdapat menjadi dua, teman-teman, yaitu melalui cara perdamaian serta melalui cara kekerasan. Nah, kedua cara inilah yang digunakan dalam suatu negara untuk
lakukan apabila negara tersebut melakukan suksesi baik secara wilayah maupun pemerintahan.